putraku. Ayumah mengusap rambut Arsen yang masih lelap. Saat tiba di rumah ini tadi, Ayumah melihat Arsen berbaring di sofa ruang tengah sambil memejamkan mata. Dia tertidur, nafasnya tidak teratur dan sesekali mengigau gelisah. Wajah Arsen tampak pucat dan terdapat banyak luka di sana-sini. Ayumah sampai tak kuasa menahan tangis, dan setelah bertanya pada Malika, ternyata Edgar dan Arsen sempat berkelahi karena Arsen terus memaksa ingin bertemu Savana. Edgar hanya menjalankan tugas, tapi terlalu keras sampai membuat Arsen sebabak belur ini. Ayumah membiarkan Arsen tidur dan menunggu bocah tengil yang pandai menyembunyikan kesedihan ini agar bangun sendiri. Ayumah, kamu belum makan siang kan? Ayo kita makan dulu. Ayumah menggeleng. Aku belum lapar. Oh ya, Margareta masih ada di kamarnya kan? Saat Ayumah sampai di rumah ini tadi, Ayumah bertemu dengan salah satu ART. ART itu mengatakan Margareta ada di salah satu kamar dan dijaga oleh seorang perawat dan 2 bodyguard sewaan Arsen. Arsen benar-benar melakukan ucapannya untuk menjaga Margareta seperti seorang tahanan. Tapi tetap saja Ayumah belum yakin cara ini efektif untuk mencegah Margareta melakukan kelicikan. Selama 25 tahun Margareta mengelabui orang tanpa terendus sedikit pun. Sekarang juga tidak menutup kemungkinan Margareta hanya bersandiwara. Iya, dia masih ada di sana. Ayumah menghela nafas berat. Apa aku terlihat sangat jahat jika aku masih ingin memenjarakan Margareta? Tidak, kamu tidak jahat. Jika aku ada di posisi kamu, aku akan melakukan hal yang sama. Jangan goyah dan tetaplah pada pendirian kamu. Ayumah mengalihkan pandangan dari Matthew pada Arsen. Tapi bocah bandel ini. Ayumah menatap sendu Arsen. Hatinya terlalu baik Matthew. Dia akan tetap melakukan apapun untuk melindungi mamanya selama Arsen belum melihat dengan mata kepalanya sendiri Margareta masih jahat. Arsen akan menganggap Margareta sudah berubah. Tidak adakah cara yang bisa membuktikan Margareta benar-benar berubah atau tidak? Maksud kamu mengetes Margareta? Iya, aku benar-benar khawatir dengan Arsen. Seandainya Arsen benar-benar membawa Margareta ke luar negeri dan hanya mereka berdua, bagaimana kalau Margareta mencoba melenyapkan Arsen lagi? Aku tidak ingin kehilangan putraku. Aku menganggap Arsen sebagai putra kandungku. Mungkin kamu memiliki ide untuk mengetes Margareta. Matthew baru saja ingin menjawab pertanyaan Ayumah, tapi tertahan saat mendengar seseorang berbicara. Ayumah, Matthew, kenapa kalian ada di sini? Abian yang baru saja pulang dari kantor terkejut melihat mereka ada di rumahnya, dan Abian berkali lipat lebih terkejut melihat Arsen terbaring di sofa dengan wajah babak belur. Arsen, Abian langsung menjatuhkan tas kerjanya dan menghampiri putranya. Ayumah yang duduk di tepi sofa tepat di samping Arsen langsung berdiri dan berjalan ke arah Matthew. Ayumah ingin memberi ruang Abian agar lebih dekat dengan Arsen. Apa yang terjadi? Kenapa putraku seperti ini? Abian menatap Ayumah dan Matthew bergantian dan dengan surat mata meminta penjelasan. Mendengar suara berisik, Arsen terbangun, tapi karena kepalanya pusing dan dadanya agak sesak akibat tonjokan Edgar tadi, Arsen kembali memejamkan mata. Semua ini salahku, ucap Ayumah. Arsen ingin menemui Savana. Aku pikir Arsen ingin membongkar kalau selama ini aku mengurung Margareta di rumah sakit jiwa. Karena itu aku menyuruh Edgar, bodyguard yang menjaga Savana, untuk menghalangi Arsen masuk ke dalam rumah. Tapi aku tidak menyangka Edgar dan Arsen justru berkelahi
sampai Arsen jadi babak belur seperti ini. Dan ternyata alasan Arsen menemui Savana hanya ingin pamitan. Pamitan apa? Arsen bilang dia akan pergi bersama Margareta ke luar negeri, tepatnya ke Kolombia. Hanya berdua bersama Margareta. Kenapa Arsen tidak mengatakan apapun padaku? Abian panik sekali sampai jantungnya berdetak kencang. Syok, benar-benar terkejut sampai rasanya ingin terkena serangan jantung. Abian sampai menekan dadanya sambil mengatur nafas untuk menenangkan diri agar jantungnya kembali normal, berdetak normal. Mas Abian, Ayumah melangkah ingin mendekat, tapi tertahan mendengar suara Arsen yang baru saja bangun. Matthew menoleh pada Ayumah dan menatapnya dari samping. Refleks Ayumah yang ingin menolong Abian menunjukkan bahwa Ayumah masih peduli pada Abian. Rasanya cemburu sekali, tapi apa haknya cemburu? Ayumah bukan kekasihnya, terserah. Ayumah mau peduli pada laki-laki mana saja. Meskipun tidak dipungkiri, Matthew merasa agak sakit di hati. Pak, diri Arsen lemah. Arsen, Abian segera mengalihkan pandangan pada putranya. Nak, menahan rasa sakit di sekujur tubuh. Arsen pun memposisikan diri duduk dengan dibantu Abian. Aku tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, bagaimana? Wajah kamu babak belur, Arsen. Kamu sudah berobat. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Abian benar-benar panik dan takut terjadi sesuatu dengan putranya. Sekarang hanya Arsen yang Abian miliki. Abian tidak ingin putranya kenapa-napa. Ini hanya luka kecil, Pak. Kalau istirahat nanti juga sembuh. Arsen tersenyum, senyum yang membuat Abian kesal sekaligus sedih. Abian hanya bisa menghembuskan nafas kasar mendengar penolakan putranya. Ya sudah, kalau itu keinginan kamu, tapi kamu harus banyak istirahat. Dan sekarang jawab pertanyaan Papa. Tadi Ayumah bilang kamu ingin pergi ke Kolombia bersama mama kamu. Apa itu benar? Arsen mengangguk, lalu menatap Ayumah sambil menyengir. Ya, ketahuan dong. Padahal aku cuma mau pamit Mbak Savana dan pergi diam-diam. Sebenarnya Arsen tidak pernah berencana ingin pergi ke luar negeri. Pamitan dengan Savana pun terlintas saat itu juga. Setelah Savana mengakuinya sebagai adik dan Arsen tidak ingin menyakiti hati Savana, tapi meskipun mendadak dan tidak terencana, ide ini tidak buruk. Justru ide ini menjadi solusi terbaik. Kamu bilang apa? Pergi ke luar negeri diam-diam hanya berdua dengan mama kamu dan meninggalkan papa sendiri di sini. Apa papa bukan orang tua kamu, Arsen? Apa Margareta saja yang menjadi orang tua kamu? Bukan begitu, Pak. Kamu apa? Kamu begitu menyayangi mama kamu sampai kamu melupakan papa. Apa hanya mama kamu yang membutuhkan kamu? Papa juga membutuhkan kamu, Arsen. Arsen menghela nafas berat, pikirannya kacau sekali. Ada banyak hal yang ingin Arsen katakan, tapi sulit terucapkan. Tentu saja Arsen sangat menyayangi papa dan mamanya. Arsen selalu ingin di sisi mereka dan membahagiakan mereka. Tapi situasi ini sangat sulit membuat Arsen harus memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Dan menurutnya inilah keputusan yang terbaik. Arsen berdeham. Ya ampun, Pak, tenang, calm down, oke? Arsen sama mama hanya pindah negara, bukan pindah alam. Papa masih bisa bertemu denganku dan juga bertemu mama. Abian bertejak dalam situasi seperti ini. Arsen masih bisa bercanda. Ketengilan anak ini sudah mendarah daging. Arsen, Papa sedang tidak ingin bercanda. Siapa juga yang bercanda, Pak? Aku juga serius. Aku sudah memutuskan aku akan pergi ke luar negeri bersama Mama. Lalu
Papa gimana Arsen? Abian sampai menjambak rambutnya sendiri saking frustasinya sekarang. Papa di sini sama siapa? Tolong jangan tinggalkan Papa. Abian menggenggam erat tangan Arsen dan menatapnya dengan sorot mata memohon. Papa tidak ingin sendiri. Tolong jangan pergi. Ayumah sampai berkaca-kaca melihat Abian memohon seperti itu pada Arsen. Saat ini Abian memang tidak memiliki siapapun selain Arsen. Wajar Abian takut Arsen akan meninggalkannya. Aku tahu Papa membutuhkanku, tapi Mama juga membutuhkanku, Pak. Aku takut jika Mama sendiri, Mama akan bunuh diri lagi. Aku gak mau kehilangan Mama lagi, Pak. Apalagi sekarang Mama sudah menyadari kesalahannya. Aku yakin Mama sudah berubah. Arsen menghela nafas berat dan mengalihkan pandangan pada Ayumah. Tante Ayumah, jika Tante tidak bisa mempercayai saya menjaga Mama di sini, saya akan membawa Mama pergi. Negara Kolombia adalah negara yang paling jauh dari negara ini. Saya yakin saya bisa menjaga Mama di sana, dan saya bisa memastikan Mama tidak akan pernah menyakiti Tante dan Mbak Savana lagi. Maaf saya pelin-pelan dan tidak menepati ucapan saya yang ingin membantu Tante memenjarakan Mama jika Mama dipenjara. Lalu saat sendiri dan pikirannya kosong, saya takut Mama akan bunuh diri dan nyawanya tak tertolong. Saya yakin kali ini Mama benar-benar berubah, Tante. Tolong biarkan saya membawa Mama saya pergi. Ayumah menghela nafas berat, lalu menatap pada Matthew untuk meminta pertimbangan. Ayumah benar-benar bingung sekarang, dan Ayumah membutuhkan seseorang untuk memberinya masukan. Lalu Matthew menganggukkan kepala. Ayumah mengerti, sepertinya Matthew menyetujui rencana awalnya untuk menguji apa Margareta benar-benar berubah atau tidak. Dengan dukungan Matthew, Ayumah yakin semua bisa berjalan dengan baik. Setiap Matthew mengusulkan ide, pasti ada rencana matang yang sudah dia pikirkan. Jika terus seperti ini, Ayumah bisa benar-benar bergantung pada Matthew. Padahal Ayumah sudah bertekad ingin mandiri dan melakukan apapun sendiri, tapi nyatanya dia tetap tidak mampu dan tetap membutuhkan bantuan Matthew. Arsen, saya sudah mempertimbangkan baik-baik. Saya tidak akan memenjarakan Mama kamu, tapi kamu harus bisa menjaga Mama kamu supaya Mama kamu tidak menyakiti Savana. Seketika itu Arsen membulatkan mata. Tante berubah pikiran. Tante benar-benar tidak akan memenjarakan Mama. Iya, saya tidak akan memenjarakan Mama kamu, dan kamu tidak perlu pergi ke luar negeri. Arsen langsung turun dari sofa, menghampiri Ayumah dan menggenggam tangannya. Tante serius kan? Tante sedang tidak ingin bercanda kan? Tolong jawab sekali lagi, Tante. Ayumah tersenyum dan mengangguk. Melihat Arsen sebahagia ini, Ayumah jadi berharap saat dia menguji Margareta nanti, Margareta benar-benar berubah menjadi baik. Namun mengingat watak kedengkian dan rasa iri Margareta yang sudah mendarah daging, Ayumah ragu Margareta akan benar-benar berubah. Tante tolong jawab. Tante tidak bercanda kan? Saya tidak bercanda, Arsen. Saya serius. Mungkin benar yang kamu katakan, Mama kamu bisa berubah dan saya ingin memberinya kesempatan sekali lagi. Saat itu juga air mata Arsen menetes dan langsung menghamburkan diri memeluk Ayumah. Arsen tidak tahu apa yang membuat Ayumah berubah pikiran untuk membatalkan laporan ke polisi. Entah karena Ayumah benar-benar percaya Margareta sudah berubah atau karena Ayumah tersentuh dengan permintaannya yang tulus atau karena hal lainnya. Arsen tidak tahu, tapi yang jelas Arsen sangat bahagia.
Terima kasih Tante, terima kasih banyak. Aku akan pastikan Mama tidak akan mengganggu Tante dan Mbak Savana. Aku menyayangi Tante. Ayumah berkaca-kaca dan membalas pelukan Arsen. Tante juga menyayangimu Arsen. Sembari memeluk, Ayumah mengangkat tangan dan mengusap rambut Arsen. Hatimu terlalu baik Arsen, dan suatu hari nanti jika terbukti mama kamu memang masih jahat, kamu pasti sangat kecewa. Batin Ayumah